terpercaya. Perayaan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. KPU Kabupaten Sorong tetapkan JKT Jo unggul. Olahan kacang merah hasilkan kue. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, peringatan 2 tahun lahirnya Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan dengan upacara bendera di halaman kantor Wali Kota Sorong. Pada momen ini, penjabat Gubernur Muhammad Musaat menyebut dari 12 tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, ada 2 pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Provinsi Papua Barat Daya pada Senin 9 Desember tepat berusia 2 tahun. Pada momen HUT Papua Barat Daya, pemerintah daerah setempat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun provinsi termuda di Indonesia ini. Pada momen ini, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat menyebut, dari 12 tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, 10 tugas telah diselesaikan, sementara 2 lainnya sedang dalam proses pengerjaan. Tugas yang dimaksud yakni pemilihan anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dan rencana tata ruang wilayah RT/RW, di mana saat ini sedang berproses. Untuk DPRP dan DPRK rencananya akan dilantik pada Februari 2025. Sementara itu terkait pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, proyeknya akan dilelang pada Desember 2024 dan pembangunannya dimulai di tahun 2025. Ada 2 yang masih harus dilanjutkan, yaitu pemilihan anggota DPRP dan DPRK yang diangkat. Yang kedua adalah rencana tata ruang wilayah kita, RT/RW. Kemudian ada 1 juga yang memang kita sudah mulai dan belum berlanjutan, yaitu pembangunan pusat pemerintahan. Itu memang direncanakan sesuai dengan APBD dari Jakarta, yang APBN-nya itu akan dimulai di tahun ini, di awal tahun ini. Ya, lelangnya di Desember ini, nanti Januari atau Februari sudah mulai pembangunannya, dan diharapkan tahun depan juga 3 bangunan utama selesai. Muhammad Musaat berpesan kepada Gubernur Papua Barat Daya terpilih nanti, sekiranya dapat melanjutkan program-program yang dianggap baik, seperti program Paitua, program Torang Jaga, dan Bis Emas, serta program Jambu Hidup, yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. KPU Kabupaten Sorong telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tingkat kabupaten pada Pilkada 2024. Hasil perolehan suara pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau mengalahkan keempat pasangan calon lainnya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau, unggul dalam Pilkada Kabupaten Sorong 2024. Pasangan yang dikenal dengan sapaan Esa ini meraih suara sah sebanyak 23.094 suara, mengalahkan keempat pasangan calon lainnya. Sementara pasangan nomor urut 2, Arus, berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.762 suara. Pasangan nomor 5, Bersinar, berada di posisi ketiga
dengan perolehan suara sebanyak 8.299 suara. Diikuti pasangan nomor 2 dan nomor 4 yang memperoleh suara lebih sedikit di Kabupaten Sorong. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sorong. Tahapan selanjutnya kami menunggu undangan dari KPU Provinsi untuk melaksanakan pleno di tingkat provinsi. Kami akan membacakan, dan setelah penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten, 3 hari setelah penetapan, kami menunggu apakah calon bupati apakah ada yang melakukan gugatan. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian telur serta kacang hijau dalam rangka menurunkan angka kasus stunting. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional dan HUT Provinsi Papua Barat Daya. Warga Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya begitu antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menggandeng puskesmas terdekat, yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada 4 titik. 2 titik dilaksanakan di Kota Sorong dan 2 titik di Kabupaten Sorong. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengecek kondisi kesehatan mereka sejak dini, agar jika perlu segera ditangani, maka bisa melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, ada juga sosialisasi hidup bersih sehat dan pentingnya penurunan angka stunting. Masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan baik. Kalau ada diketahui dari pemeriksaan ini ada penyakit-penyakit yang bisa dirujuk, dari puskesmas bisa merujuk ke rumah sakit, tapi juga penanganan lanjutan, perawatan lanjutan bisa di puskesmas terdekat yang kami melakukan kegiatan. Jadi Dinas Kesehatan bersama tim turun bersama-sama dengan puskesmas setempat. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat juga diberikan telur 1 ram dan kacang hijau, serta sabun. Diharapkan program yang dilaksanakan pada momen HUT Provinsi Papua Barat Daya dan Hari Kesehatan Nasional bisa bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Pada momen ini, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyiapkan 750 ram telur dan 500 kg kacang hijau serta sabun cuci tangan. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. KPU Kabupaten Sorong tetapkan JK Tejo unggul. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, KPU Kabupaten Sorong menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 unggul oleh pasangan calon Joni Kamuru dan Sutejo. Dalam rapat pleno terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Joni Kamuru dan Sutejo dinyatakan menang dalam penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Sorong 2024. Pasangan Joni Kamuru Sutejo yang diusung 15 partai politik ini meraih suara sah sebanyak 40.767 suara. Mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, Musa Lasarus Malagam dan Suprato yang memperoleh suara sah sebanyak 19.116 suara. KPU menyebut total jumlah pemilih di Kabupaten Sorong yang hadir di tempat pemungutan suara mencapai 61.795 orang. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 59.853 suara dinyatakan sah. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Joni Kamuru SH MSc dan Sutejo SPD dengan perolehan suara sah sebanyak 40767. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Musa Lazarus Malakam SOS MSc dan Suprapto dengan perolehan suara sah sebanyak 19116. Ketiga, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Laut kelas 1 Sorong telah melakukan uji petik untuk 15 kapal yang akan melayani mudik angkutan Natal dan Tahun Baru. 15 kapal ini terdiri dari kapal pelni, perintis, dan kapal cepat. Jelang mudik Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan pastikan telah melakukan uji petik untuk sejumlah kapal yang akan melayani angkutan mudik Natal dan Tahun Baru. Untuk wilayah Papua Barat Daya, telah dilakukan uji petik pelayaran 15 kapal dari pelni, perintis, dan kapal cepat untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan juga sudah memastikan jika kapal tersebut tidak memenuhi syarat, tentunya tidak akan mendapatkan izin berlayar. Di 15 pelabuhan besar, tapi teman-teman daerah juga melakukan uji petik, sehingga dipastikan kapal-kapal kita semua layak laut. Kalau tidak layak laut, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki, segera diperbaiki, karena kami sudah mengarahkan untuk tidak memberikan beroperasi kapal kalau tidak memenuhi syarat. Selain menyiapkan kapal, Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan 29.000 tiket gratis untuk pelayanan angkutan mudik Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Khusus untuk pelabuhan Ambon dan Sorong, mendapatkan jumlah kuota sebanyak 200 penumpang. Tiket gratis ini berlaku untuk kapal pelni dan dapat diperoleh dengan mengakses secara online. Dengan ketentuan wajib menyertakan kartu tanda penduduk. Kalau yang soal tiket gratis tadi Pak, untuk di Papua Barat Daya ini dapat berapa banyak kuotanya Pak? Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapat, bahwa khusus untuk ruas Sorong dan Ambon itu kurang lebih 200 penumpang. Ya. Syarat ketentuannya itu apa kira-kira Pak? Yang jelas ada identitas diri, KTP, ya, kemudian juga mungkin kartu keluarga kalau itu mungkin KTP-nya tidak ada, dan mungkin informasi-informasi tambahan lainnya lah yang dibutuhkan nanti pada saat. Dan ini dilakukan pendaftaran melalui online. Ya. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. KPU Papua Barat Daya menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau sebagai pemenang Pilkada 2024 dengan jumlah sebanyak 144.598 suara. Pasangan Elisa Kambu Ahmad Nasrau yang diusung Partai Gerindra, PKB, dan PAN menang di sejumlah wilayah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tambrau, dengan meraih total suara sah sebanyak 144.598 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasiu,
berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 79.636 suara. Pasangan nomor urut 5 berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 36.757 suara, diikuti pasangan nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 29.219 suara, dan posisi terakhir pada pasangan nomor urut 4 dengan perolehan suara sebanyak 18.748 suara. Dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa dini hari, KPU menyebutkan total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 318.344 pemilih. Dari jumlah itu, suara sah sebanyak 308.957 dan surat suara tidak sah sebanyak 9.387 suara. Saksi dari pasangan calon nomor 3, Bapak Desa Kambu dan Bapak Ahmad Nasrau, mereka berdua berpesan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya beserta Sekretaris KPU dan jajarannya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya beserta Sekretaris dan jajarannya, KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya sampai di tingkat PPD, BPS dan KPPS, terus Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, Polda Provinsi Papua Barat, dan kemudian TNI Polri yang sudah bertugas. Terima kasih juga kepada paslon nomor urut 1, nomor urut 2, 4, dan 5. Kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan proses ini berjalan, kita bisa menjaga demokrasi yang baik ke depan untuk Papua Barat Daya lebih baik. Pelaksanaan penetapan hasil ini juga disaksikan para saksi dan KPU tingkat kabupaten kota serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Olahan kacang merah hasilkan kue. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, kacang merah merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Karena hasilnya yang berlimpah, sekelompok orang di Kota Sorong mencoba mengolah produk kacang merah ini menjadi kue kering kacang merah. Hingga kini produk tersebut dijual pada beberapa toko dan bahkan dijadikan sebagai oleh-oleh jika bepergian keluar daerah. Selama ini, sebagian orang mungkin belum mengetahui bahwa produk kacang merah bisa menghasilkan beragam jenis kue. Hal inilah yang dibuktikan oleh kelompok Cake Boson Kamwaris. Mereka mencoba membuat olahan kue dari produk kacang merah. Awalnya, kacang merah yang didapat dari petani akan melalui proses pemilihan terlebih dahulu, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu akan dikeringkan dan kemudian ditimbang. Selanjutnya, kacang merah ini dihaluskan dengan menggunakan mesin. Setelah dihaluskan menjadi tepung, kacang merah tersebut diolah dengan bahan lainnya menjadi beragam jenis jajanan kue. Produk kacang merah ini memiliki banyak manfaat, di antaranya kaya akan nutrisi. Hal inilah yang membuat usaha mikro kecil dan menengah masyarakat Kota Sorong, Papua Barat Daya ini sangat menunjukkan manfaat kacang merah, sehingga wajar jika kacang merah memiliki nilai jual yang tinggi.
Kenapa kami memilih kacang merah? Karena menurut kami kacang merah ini kaya dengan nutrisi. Sudah dihasilkan dari kacang merah itu ada tepung kacang merah, terus yang berikut ada cookies, terus ada brownies, dan masih banyak lagi. Dan kami sekarang masih melakukan uji coba untuk buat resep-resep baru dengan dari kacang merah sendiri seperti itu. Produksi kacang merah sendiri dalam sehari bisa menghasilkan 15 kg kacang merah. Sehingga kelompok ini juga memberdayakan mama-mama Papua yang tinggal berdekatan dengan sentral industri kacang merah, sehingga proses produksinya lebih cepat selesai. Dari produksi kacang merah, omset yang diperoleh per bulan mencapai 1 juta. Jika sudah dijadikan cookies, penghasilannya bisa 3 juta rupiah, dan untuk brownies bisa mencapai 600.000 rupiah per bulannya. Kelompok Cake Boson Kamuwaris juga turut membantu petani kacang tanah yang ada dengan memasarkan hasil panen mereka. Dan saat ini sudah masuk pada sejumlah supermarket. Tidak hanya itu, ada juga aneka keripik dari bahan umbi-umbian yang banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan meskipun terkendala bahan baku, namun tidak menyurutkan semangat kelompok Cake Boson Kamuwaris untuk terus memproduksi produk lokal menjadi bernilai ekonomis. Sejauh ini pastinya dalam usaha tuh pasti banyak kendala ya, seperti ketersediaan bahan baku. Kadang kan baik maksudnya musimnya, misalnya mama dorang tanam di 3 bulan sampai 6 bulan baru panen. Itu juga kadang kami agak kewalahan untuk ketersediaan bahan baku seperti itu. Kadang juga kendala tuh di mesinnya, mesin untuk produksi begitu. Memang itu harus rutin kami melakukan maintenance begitu biar mesin ini tetap awet dan bisa digunakan seperti itu. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian kepada UMKM yang ada dengan menambah sarana serta prasarana yang memadai dalam menunjang usaha dengan memanfaatkan produk lokal yang ada. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.